Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. أما بعد. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam marilah selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingan dan teladannya sehingga kita bisa melaksanakan syariat Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala atas jasa dunia. Selaku khatib, saya tak lupa selalu berwasiat terutama kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita selalu bertakwa dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah bekal yang akan kita bawa sampai nanti di kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat yang tadi sudah saya bacakan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Untuk kita renungi bahwasanya dari sekian banyak nikmat Allah yang kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya, setidaknya ada beberapa yang harus kita ingat lagi agar kita senantiasa terus bersyukur. Salah satunya adalah bahwasanya kita semua ini diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Manusia di dalam surat tadi disebutkan walaqad karamna bani Adam. Sungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan anak cucu Adam, kita semua manusia ini. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di daratan maupun di lautan. Kalau seandainya ayat itu turun di dalam konteks sekarang, mungkin akan ada tambahan lagi. Wal jawi, angkut di daratan, di lautan, dan sekarang ada tambahan lagi di angkasa. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki yang bagus-bagus saja. Faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami berikan kelebihan atas makhluk-makhluk yang lain. Yang pertama, kita sebagai manusia diberi kemampuan untuk menguasai bumi ini. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan khalifah di bumi, dan itu adalah manusia. Dan karena manusia di bumi ini sebagai khalifah, maka manusia ini diberikan kuasa untuk menguasai alam ini. Sehingga meskipun manusia ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kuat, tapi dia bisa merekayasa alam ini. Dia bisa menciptakan, tadi disebutkan dalam ayat pertama, wa hamalnahum fil barri, bisa mengangkut di daratan, wal bahri, dan juga di lautan, meskipun tidak bisa berenang, tapi dengan kemampuan akalnya bisa menciptakan teknologi kapal yang bisa mengarungi bahtera, lautan. Kemudian menciptakan lagi angkutan udara. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kita diberi rezeki yang baik, yang bagus-bagus saja. Kita diberi ikan, kita makan dagingnya,
Kucing cuma terima tulangnya saja sudah senang. Kita makan nasi, ayam cuma makan sisa-sisanya saja sudah terima. Betapa kita manusia ini sungguh makhluk yang sangat mulia. Maka kalau sampai kita tidak bersyukur, sungguh amat sangat keterlaluan. Faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kemudian kita ini diunggulkan, diberi kelebihan atas makhluk-makhluk yang lain. Bahwasanya penghuni bumi ini bukan hanya manusia. Ada manusia, ada jin, ada hewan dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi yang diberi tugas sebagai khalifah adalah manusia. Ini karena manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama di bumi, bangsa yang lain seperti jin dan hewan, mereka hanya sebagai pelengkap saja. Tetap saja yang menguasai bumi ini adalah tetap manusia. Inilah yang pertama, kita diciptakan Allah sebagai manusia. Kemudian kita juga diciptakan sebagai manusia Indonesia. Ini juga harus kita syukuri. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana li sab'in ayah fi jannatani ayyamini wasimal kulu min rizqi rabbikum waskurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diciptakan di Al-Quran bahwa ada negeri namanya negeri Sabah. Di situ terdapat 2 taman di kiri dan kanan. Kemudian kuluwat, makanlah dari apa yang sudah Allah rezekikan kepada kalian. Waskurulah, dan bersyukurlah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah negeri yang baik dan Allah Maha Pengampun. Kalau dibandingkan dengan Indonesia ini, tentu Indonesia ini dibandingkan dengan negeri Sabah jauh lebih thayyibah. Karena di sini tamannya tidak hanya 2, ada sekian banyak taman, ada sekian banyak perkebunan, tanah pertanian yang subur makmur, kemah jinawi, airnya mengalir di mana-mana. Tiap hari matahari terbit dan tenggelam, kita bisa melihatnya. Kita menikmati udara yang segar dan hangat. Ini adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Belum lagi situasi politiknya yang aman dan sejahtera. Ini yang harus kita syukuri. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, bahwasanya kita sebagai manusia kemudian hidup di Indonesia, negeri yang thayyibah, kita juga menjadi seorang mukmin. Karena semua itu nikmat kalau kita tidak menjadi mukmin, itu hanya akan selesai sampai di dunia saja. Dalam surat At-Tin disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami menciptakan manusia sebentuk-bentuk yang terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin, akan tetapi nanti mereka akan kita balikkan ke dalam keadaan yang terhina. Di dalam tafsir asfala safilin itu adalah neraka. Siapa mereka yang masuk ke dalam asfala safilin atau neraka tersebut? Yaitu orang-orang yang kafir. Maka yang selamat adalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang akan selamat terus menerima nikmat Allah adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala yang tiada terputus. Maka pada hari kiamat nanti, orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir akan menyesal setelah mereka menikmati menjadi manusia. Di akhirat mereka menyesal. Ya laitani kuntu turaba, di dalam surat An-Naba. Aduhai, seandainya saya ini hanya menjadi debu saja, saya tidak akan menerima siksaan yang berat dan tiada pernah berhenti di akhirat nanti. Demikian semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.